chapter terakhir untuk kimia dasar, yaitu kimia organik dan biomolekul. Nah, ini adalah capaian yang menjadi target kuliah untuk chapter ini. Yang pertama adalah memberikan nama senyawa organik, menentukan struktur, kemudian menuliskan isomer senyawa organik, menghubungkan struktur kimia organik dengan sifat fisik, menghubungkan struktur kimia organik dengan kereaktifan, dan mempelajari transformasi struktur kimia organik melalui reaksi kimia. Yang terakhir adalah mengenal struktur biomolekul dan fungsinya. Kita akan masuk juga ke asam nukleat, DNA, lipid, dan sebagainya. Nah, kimia organik itu adalah studi tentang senyawa karbon dan kombinasinya dengan satu atau lebih unsur lain, misalnya hidrogen, nitrogen, oksigen, dan sulfur. Nah, kita juga mempelajari sifat dan reaksinya. Kimia organik juga termasuk dalam studi preparasi, sifat, dan reaksi senyawa yang mengandung karbon dan tidak diklasifikasikan sebagai anorganik. Ini adalah contoh senyawa organik, diantaranya taksol, kemudian ada kodein, dan turunan dari senyawa penisilin. Terdapat beberapa cara penggambaran struktur senyawa organik. Pertama adalah semua atomnya yang ditulis. Jadi karbon, hidrogennya ditulis, karbonnya ditulis. Ada juga yang kedua hanya karbonnya aja, tapi hidrogennya tidak, kayak gini. Yang terakhir ada bisa berupa garis, namun unsur O atau oksigen, nitrogen, atom lain ditulis kecuali karbon dan hidrogen, seperti ini ya. Ini ada oksigen tulis. Bentuk lainnya bisa dalam bentuk ball and stick model, mungkin sering lihat ya ini di buku-buku, atau space filling model, jadi bentuknya bulky kayak begini. Adapun keunikan dari senyawa organik itu adalah pertama dia ikatannya kuat, dan ini diakibatkan oleh ikatan kovalen, di mana saat bersamaan juga dapat berikatan dengan atom non-logam. Yang kedua adalah isomer. Ini yang membuat ragam dari senyawa organik menjadi sangat banyak. Contohnya di sini ada butana. Isomernya itu ada 2 metil propan. Ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini beda isomer, bahkan titik didihnya pun berbeda. Berikut juga etanol, isomernya di metal ether, jadi jumlah karbon dan hidrogennya sama, itu C2H6O, tapi boiling point-nya itu jauh berbeda. Keunikan dari senyawa organik yang lainnya adalah unikop ya. Dia juga bisa membentuk isomer. Nah, isomer ini yang didefinisikan sebagai 2 atau lebih molekul yang memiliki rumus molekulnya sama tapi strukturnya berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini semuanya adalah C5H12. Tapi isomernya bisa 2 metil butan, 2 dimetil propan. Jadi bentuknya bisa beda-beda meskipun dia rumus molekulnya sama. Isomer itu ada beberapa jenis. Ada 2, konstitusional atau stereoisomer, dibagi jadi 2 lagi. Nah, ini kita akan lebih detail di slide selanjutnya. Tapi di sini kita bisa lihat isomer konstitusional. Ini kita lihat contohnya di sini ada F. Di beda posisi itu disebut dengan isomer konstitusional. Jadi digeser aja. Tapi kalau misalnya kita simpan F-nya di kiri, di sini ya. Ini sama aja dengan yang di atas, sama dengan yang ini. Nah, untuk stereoisomer itu adalah molekul yang memiliki ikatan sama tapi susunan ruangnya beda. Jadi ada 2. Yang pertama diastereoisomer. Contohnya di sini adalah cis trans. Jadi ini cis, jadi satu sisi, dan trans seberangan ya. Satu lagi enantiomer, itu disebut juga isomer optik. Jadi ada 2 molekul yang merupakan bayangan cermin tapi tidak saling overlap. Contohnya 2 senyawa ini. Mungkin lebih detail lagi di sini ya. Jadi kalau di sini kita punya overlap, itu dia senyawanya tidak sama. Nah, ketika di seperti ini nggak sama ya, sama kayak tangan. Jadi ini. Nah, ciri enantiomer ini
adalah adanya karbon kiral. Jadi kalau karbon itu kan dia mengikat 4 atom gugus. Nah, ketika dia mengikat 4 atom gugus yang beda-beda, itu yang kita sebut dengan karbon kiral. Contohnya di sini kita lihat, di sini kalau ditanyakan yang mana yang kiral, itu yang ini, posisi ini. Kenapa? Karena di sini karbon yang ini dia mengikat CH2 CH3, sebelah kiri dia ikat CH2 CH2 CH3, yang bawah dia ngikat CH3, kemudian dia berikatan dengan hidrogen. Jadi beda semua, keempat tangannya itu ngikatnya beda-beda. Jadi kiralnya cuma satu. Kalau senyawa ini kiralnya cuma yang di sini aja. Kenapa yang di sini enggak, ini enggak? Karena CH2 ini ada yang mengikat atom yang sama, yaitu ini. Jadi ini nggak bisa dibilang kiral. Yang kiral hanya yang ini. Berikut juga di sini, kiralnya hanya di sini, karena empat-empatnya dia ngikat yang beda. Sedangkan yang ini adalah di sini dan di sini. Karbon yang ini mengikat 2 hidrogen ya. Ini sama, jadi nggak bisa dibilang kalau ini kiral. Jadi yang kiral hanya yang tandanya bundar aja di sini. Beberapa golongan senyawa organik di sini ada alkohol. Mungkin juga udah tahu ya, alkohol itu ada gugus OH, ether, ROR. Kemudian ada aldehid, DR, ada karbonil terus ngikat atom hidrogen, keton, RCOR, karbonil, kiri alkil, kanan alkil yang lain. Kemudian di sini ada karboksilat, cirinya COOH, ester, COR, ketika hidrogennya ganti dengan R. Ada amin dan amida. Kalau amida CONR, kalau amin dia itu ada NH2, NHR atau NRR. Jadi tergantung di amin primer, sekunder atau tersier. Kita masuk ke hidrokarbon, di mana klasifikasi hidrokarbon itu ada alkana, alkena, dan alkuna. Jadi kalau alkana itu dia rumusnya adalah CnH2n+2. N-nya bisa 1, 2, 3. Akhirannya itu adalah ana. Nah, hanya punya ikatan tunggal. Nah, alkana ini merupakan senyawa hidrokarbon jenuh karena memiliki atom hidrogen dengan jumlah maksimum yang dapat diikat oleh atom karbon. Contohnya di sini metana, etana, propana. Nah, ketika dia berupa jadi cabang atau mengandung hanya karbon hidrogen dan hanya punya satu ikatan tunggal, tapi kekurangan satu atom hidrogen, maka kita sebut dengan gugus alkil. Jadi tadinya metana ganti nama jadi metil, tadinya etana jadi etil, jadi endingnya menjadi il. Sekarang kita coba bagaimana cara memberikan nama senyawa turunan alkana. Jadi pertama kita temukan dulu rantai terpanjangnya yang mana, identifikasi, kemudian awali penomoran dari ujung yang paling dekat dengan rantai cabang. Jadi kalau di sini yang paling dekat rantai cabangnya adalah dari sisi yang kanan ya. Ini juga dari sisi yang kanan. Jadi jangan nomorin dari kiri sini. Jangan nomorin dari sini. Jadi ini salah. Jadi harus dari yang dekat dengan cabang. Berikutnya, berikan penomoran lokasi rantai cabang. Kalau di sini kasih nomornya 1, 2, 3, 4, 5, cabangnya ada 2. Kalau yang 3 metil etana ini cabangnya di posisi 3. Nah, ketika lebih dari satu rantai cabang, maka penamaannya disusun berdasarkan alfabet. Jika misalnya ini ada cabangnya, ada etil, ada metil. Karena alfabetnya E dulu, maka 4 etil, 2 metil, heksan. Bila terdapat lebih dari satu cabang, maka pada karbon yang sama, maka gunakan nomornya 2 kali. Jika di sini 3 etil, di 3 juga ada metil, tulis lagi jadi 3 metil heksana. Bila terdapat lebih dari satu rantai cabang yang sama, kasih prefix di tritetra dan seterusnya. Contohnya di sini 2, 3 dimetil, karena metilnya ada 2. Di sini 2, 3, 4 tri, karena metilnya ada 3.
Dan berikutnya, bila terdapat dua sistem penomoran rantai utama, maka pilih penomoran yang memiliki rantai samping paling banyak. Contohnya ini, dia berikan namanya, nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan 5 yang kesini, 6, 7. Karena rantai terpanjangnya itu, rantai terpanjang ditentukan dari cabangnya paling banyak ada di rantai pusat. Berikutnya, bila terdapat dua rantai samping sama pada jarak yang sama dari kedua ujung rantai, maka pilih nama yang memberikan sistem penomoran paling kecil. Jadi di sini 235, bukan 245. 245 kalau kita nomorin dari kiri ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kayak gini kan jadinya 2, 4, 5. Nah ini salah, jadi kita mulai dari kanan. Jadi ambil yang terkecil, cabangnya paling banyak itu di sisi yang sebelah mana. Nah ini juga berlaku untuk jenis gugus substituen yang lain. Kalau misalnya ada Br, jadi kita tulisnya 2 bromo, 3 nitro, butana. Berikut adalah sifat dari alkana. Jadi kalau di sini kita bisa lihat semakin panjang rantainya, maka titik didih menjadi lebih tinggi. Melting point-nya juga semakin tinggi karena perlu energi yang besar untuk memutuskan mengubah fasa dari si rantai alkana tersebut. Kalau misalnya dia bukan rantai panjang terbuka gitu, bisa juga alkana membentuk siklik, jadi sikloalkana. Itu merupakan alkana yang memiliki struktur berbentuk cincin. Nah ini dia rumus molekulnya CnH2n. Jadi penamaannya di depannya ada nama siklonya. Di sini ada siklopropana atau siklobutana. Nah, ini contohnya berikan nama dari senyawa berikut. Kalau di sini ada rantai utamanya adalah oktana. Nah, lihat penomorannya dari kiri atau dari kanan karena cabangnya paling berat banyaknya itu di kiri, jadi kita nomor dari kiri. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di cabangnya di posisi 2 dan 7, kemudian ada 1 etil di posisi 4, makanya jadi 4 metil 4 etil ya, ini 4 etil 27 di metil oktana.